Halo teman wanitaku yang cantik, menarik, baik hati. Senang ketemu lagi dengan saya Livi Supit di acara Wanita Aja, di mana saya percaya lewat acara ini kita dibangun untuk menjadi wanita yang cantik hatinya dan kaya hatinya. Hari ini saya ingin bicara tentang benci. Pernah dengar gak sih berita tentang seorang wanita yang tega banget ngebunuh suaminya? Kenapa? Karena ternyata wanita ini, si istri ini sudah menyimpan kebencian bertahun-tahun karena perlakuan suaminya yang buruk terhadap dia. Diam-diam luka hatinya tidak dia sembuhkan, diam-diam semakin besar kebenciannya, dan satu saat dia mau balas dendam, dia bunuh suaminya. Miris bukan? Kenapa? Karena akhirnya dia harus masuk penjara. Masa depannya jadi hancur gara-gara yang namanya kebencian. Kita nggak boleh loh membenci. Kenapa? Karena ternyata bahaya. Apa bahaya kebencian? Yang pertama, bahayanya karena kebencian itu merugikan diri kita sendiri. Kita pikir setelah orang jahat sama kita, terus kita benci orang tersebut, kita itu akan happy-happy? Ya enggak, kita akan rugi dengan diri kita sendiri, bagaikan orang yang minum racun dan berharap yang dibenci yang mati. Ya nggak bisa dong. Nih ada sebotol racun dan kita benci seseorang. Waktu kita benci seseorang, kita memberikan racun itu sebenarnya ke diri kita sendiri. Kita yang minum sendiri dan kita berharap orang tersebut yang mati kena racun kita. Nah, orangnya nggak akan mati. Yang mati justru diri kita sendiri. Rugi bukan? Nah, jadi jangan benci ya. Yang kedua, orang yang benci atau luka hati akan melukai orang lain juga. Artinya gini, waktu kita punya masa lalu penuh dengan kebencian, kita punya masa lalu mungkin yang gak bahagia, kita simpan di hati kita. Orang luka, pasti perkataannya akan melukai orang lain juga. Seorang wanita yang mungkin dia membenci suaminya, perkataannya pasti seperti pisau. Atau dia punya kebencian masa lalu, dia akan ngomong kepada orang-orang penuh dengan kebencian seperti pisau yang menusuk-nusuk. Waktu anaknya misalnya tidak mendengarkan dia akan berkata-kata yang menusuk hati anaknya. Dia akan berkata kepada anaknya, "Mama nyesel ngelahirin kamu, mama nyesel punya anak kamu." Sementara si anak kena perkataan ibunya, ya hatinya seperti ketusuk lah. Kasian kan anaknya? Bukan itu aja loh, orang yang menyimpan kebencian di hati dia, entah karena luka masa lalu, waktu masa kecil dia, perkataannya pasti nggak mau kalah. Misalnya nih, ada wanita temennya yang membeli tas baru, dia nggak mau kalah, dia akan cerita bahwa dia juga baru beli 5 tas baru. Ada temennya yang cerita baru punya mobil baru, dia nggak mau kalah. Dia akan katakan dia baru beli mobil yang lebih besar, beli bus bahkan. Dan akibatnya orang gak seneng ngedengerin perkataan-perkataan dia yang suka pamer. Akhirnya pertemanannya menjadi terbatas. Teman-temannya gak mau lagi berteman dengan dia. Orang yang penuh dengan kebencian, tindakannya juga bisa loh melukai orang lain. Dia bisa aja gampang marah, gampang meledak-meledak, gampang pukul, gampang buang-buang barang. Ayo wanita ngaku, di sini siapa yang kalau marah langsung lempar-lempar barang? Oh ya, saya ingat waktu saya SD ya, saya pernah main ke rumah teman saya. Lalu kami nonton TV. Ada mamanya juga yang sama-sama nonton TV. Ada sebuah film yang kami tonton dan tiba-tiba di film itu mamanya bisa teriak-teriak nontonnya. Bahkan mamanya ambil sendalnya lalu lempar ke TV. Saya kaget banget. Anaknya cuma senyum-senyum, udah biasa. Kata anaknya, "Mama emang sebel banget sama pemain film itu." Saking sebelnya kalau nonton pemain film itu main, pasti deh dilempar sama sepatu. What? Lihat, orang yang benci hatinya bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti drama banget, drama queen istilahnya. Dan bahaya yang ketiga, ternyata hati yang penuh dengan kebencian itu membawa
kematian. Mengerikan kan? Siapa sih yang pengen dengan yang namanya kematian? Walaupun kelak kita pasti meninggal dunia, tapi kematian yang ingin saya bicarakan adalah pertama, kematian secara jasmani. Bisa aja karena pingin balas dendam akibat kebencian, bisa membunuh orang, mati dong jasmani orang lain. Tapi juga bisa membunuh jasmani sendiri. Orang yang penuh dengan kepahitan akan mulai muncul banyak penyakit di dalam diri dia. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi bayangkan kalau hatinya penuh dengan kebencian dan kepahitan, itu membusukkan tulang-tulang. Jadi akibatnya lama-lama badan kita penuh dengan penyakit dan bisa aja kita akhirnya mati karena sebenarnya akar dari semuanya adalah kebencian kita. Kematian yang kedua adalah kematian secara spiritual kita. Ya iya dong, Tuhan kan gak pernah ngajarin kita untuk membenci, bukan? Yang Tuhan ajarkan supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi kalau hidup kita udah dipenuhi dengan yang namanya benci dan pahit, itu kan berasal daripada si iblis. Spiritual kita akhirnya mati karena yang lebih kita dengarkan adalah perkataan-perkataan iblis yang membawa kita kepada kehancuran. Hati-hati ya, kematian yang ketiga adalah kematian secara emosi kita, secara jiwa kita. Waktu kita penuh dengan kepahitan, hati kita pasti nggak tenang. Pasti kita aja susah tidur. Kalau tidur banyak mimpi buruk. Bahkan kalau tidur bisa sampai ganti baju berkali-kali karena keringetan. Jadi hidupnya nggak pernah merasa tenang, hidupnya nggak bebas, hidupnya itu, jiwanya itu seperti ada sesuatu yang hilang. Nggak enak kan? Dan ada kematian lain, yaitu kematian yang keempat, kematian secara berkat. Akhirnya rencana Tuhan untuk memberkati hidup kita tidak terjadi karena ada kebencian yang mematikannya. Keluarga kita yang tadinya mestinya bahagia, nggak jadi bahagia, saling bertengkar, saling menuduh satu dengan yang lainnya. Kita akan dimatikan secara berkat di dalam pekerjaan kita, dimatikan di dalam berkat secara pertemanan kita, dimatikan secara berkat di mana-mana. Nggak mau dong, kita tahu bahwa hidup kita harusnya dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Jangan sampai ya kebencian mematikan berkat-berkat tersebut. Jadi ayo teman-teman wanitaku, gimana supaya kita hidupnya tidak penuh dengan kebencian? Jawabannya adalah dengan pengampunan atau forgiveness. Kita harus mengampuni masa lalu kita. Kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus mengampuni orang yang telah berbuat jahat dalam kehidupan kita. Banyak wanita langsung komplain dan berkata, ya enak di dia dong, dia tuh udah terlalu jahat. Bahkan perbuatan jahatnya bikin aku benci sampai mati, gak bakal ngampunin. Ingat ya, kita juga sama. Kita jahatnya bahkan lebih jahat. Kok kita jahat? Kenapa? Karena kita tidak taat sama Tuhan. Kita melakukan banyak dosa, kita mendukakan hati Tuhan, kita bikin Tuhan kecewa. Dosa kita udah banyak banget, tetapi Tuhan tetap sayang kan sama kita. Hari ini kalau kita penuh dengan kebencian, pertama-tama minta ampun yuk sama Tuhan. Minta ampun akan dosa kita yang udah begitu besar. Dan kemudian Tuhan akan ampuni kita. Dan Tuhan akan gantikan hati kita yang penuh dengan kebencian. Tuhan akan bebaskan kita dari rantai kebencian kita dan digantikan dengan kasih-Nya, sehingga kita bisa mengampuni orang lain yang telah berbuat jahat dalam hidup kita. Kita bisa ngampuni suami kita, mertua kita, orang tua kita, saudara kita, siapa aja yang pernah ngejahatin hidup kita. Terus mungkin kita komplain dan berkata, enak di dia dong, udah jahat, udah ngerugiin, udah tega sama kita, kok kita ampunin? Tenang aja, apapun yang telah dia lakukan, Tuhan kita itu adalah hakimnya. Tuhan bilang, jangan kita yang balas dendam, jangan kita yang jadi hakim. Semuanya sudah ada porsinya, yaitu bagiannya Tuhan. Karena setiap orang yang menabur pastikan akan menuai. Tugas kita mengampuni dan berdoa bagi orang tersebut. Percaya deh, dengan pengampunan hati kita akan semakin cantik, hati kita akan semakin kaya, hidup kita akan semakin damai, hidup kita akan semakin tenang, dan
berkat-berkat Tuhan akan semakin mengalir di dalam hidup kita dan keluarga kita. Mau kan semuanya? Pasti dong. Oke, sampai ketemu ya di episode selanjutnya di dalam Wanita Aja. Sampai jumpa. God bless you. Bye.